Halo sahabat Netra, kembali lagi bersama saya Sofyan di channel Dunia Netra. Yang kepo dan pengen tahu tentang tunanetra, ikuti terus ya videonya sampai selesai. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol bareng lagi dengan seorang narasumber. Beliau seorang tunanetra dan beliau saat ini terjun di dunia public speaking. Belakangan ini beberapa kali beliau menjadi MC di suatu event dan juga sebagai presentator. Nah, siapa sih narasumber kita hari ini? Yuk, kita langsung sapa saja narasumbernya. Halo, Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam bro. Ya, weh, apa kabar nih di hari ini? Alhamdulillah baik. Lu sendiri gimana? Alhamdulillah kabar gue baik-baik aja bro. Wah, udah lama ya nggak ngumpul-ngumpul nih. Pastinya deh. Iya, terus gimana nih kegiatan pandemi nih? Ya, di rumah aja. Di rumah aja ya. Di rumah aja. Jadi segala acara ya online aja semuanya kan jadinya. Oh gitu. Iya. Sama, iya aku juga di sini ya ngajar jadinya online, bro. Iya, makanya. Oke. Nah, mungkin sahabat Netra nih belum tahu nih, bro, lo siapa? Bisa memperkenalkan diri dulu nggak nih? Tapi pakai gaya MC ya, bro. Waduh. Jadi potong gue nih. Oke. Mulai nih? Iya, oke. Sip, coba. Memperkenalkan diri dengan gaya MC. Ya, gue perkenalan diri ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan senang sekali kita dapat berkumpul di forum diskusi ini, yang keren banget ini pastinya ya. Dan sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Taufik Zulfikri, usia saya 20 tahun, dan insya Allah di bulan Agustus ini panjang umur akan 21 tahun. Dan saya seorang disabilitas netra. Dan selama 1 jam ke depan, saya selaku MC akan memandu acara kita pada siang hari ini. Dan selamat datang di channel Dunia Netra. Yes, mantap bro. Masih rada kaku nih. Iya, tapi udah keren banget bro. Wah, luar biasa. Nah, mungkin sahabat Netra juga belum tahu nih bro ya, sedikit histori ya, gitu sebelum kita menuju ke pembahasan. Ini lo sendiri tunanetra ini dari kecil apa sudah dewasa nih, bro? Oke, gue itu tunanetra dewasa ketika gue usia 15 tahunan kurang lebih. Oh, usia 15 tahun. Oh. Jadi sekitar ya 5 tahunan lalu lah. Oh gitu. Berarti lo tunanetra ya sudah kategori dewasa ya pas 15 tahun ya. SMA kelas 1 ya, kurang lebih, atau SMP kelas 3 itu. Itu 15 cuma ya. 15 itu SMP kelas berapa gue gitu ya. Kelas 2 kelas 3 gitu, lupa. Oh gitu. Oke. Nah, terus gimana caranya bro? Lo kan beda mungkin tunanetra dari kecil sama tunanetra udah dewasa. Gimana caranya lo bangkit? Pasti kan mencari jati diri baru lagi tuh bro. Nah itu gimana caranya bro bisa bangkit? Untuk ini ya, untuk bisa beradaptasi dengan dunia tunanetra ya? Iya benar, pastikan ya pada situ mungkin lo sendirian gitu kan ya, lo belum tahu informasi, nah gimana caranya gitu? Untuk gue sendiri, mungkin agak cerita sedikit aja ya. Iya. Ketika gue jadi tunanetra, jadi gue nggak langsung tunanetra ya. Gue memang ada gejala dulu di penglihatan, tapi step by step menurun gitu. Nggak langsung blind total enggak. Oh gitu. Dan memang saat ini gue low vision tapi nggak terlalu jauh jarak pandangnya. Dan kalau ditanya gimana caranya gue bisa bangkit, kalau gue pribadi gimana caranya memperbanyak relasi sih, memperbanyak teman, channel. Jadi makin sering sharing dengan teman-teman, jadinya udah lupa beban bahwa gue tunanetra gitu. Jadi udah santai aja. Gitu. Oh gitu ya. Wah, iya luar biasa. Nah, terus lo kepikiran terjun di dunia public speaking ini dari mana awalnya, bro? Ini enggak ini sih. Kalau terjun di public speaking, saudara di awal itu
gue nggak kepikiran ada untuk terjun di dunia public speaking ya. Ya. Cuman kebetulan gue tergabung di salah satu komunitas, bukan tergabung sih ya. Jadi gue sebagai salah satu representatif disabilitas netra di komunitas Pandu Lisannya. Dan kebetulan saat itu komunitas ini, Pandu Lisannya, ada event bersama dengan komunitas public speaking, yaitu Speak Project. Nah, di situ gue ditunjuk sebagai MC di salah satu acara di Plaza Semanggi, Marketability nama acaranya. Iya, oke. Apa ya, kayak ditodong jadi MC gitu. Dan mau nggak mau gue harus bisa kan. Iya, benar. Pertama kali gue terjun jadi MC di situ, dan ya alhamdulillah sih respon orang pada positif semua, baik-baik aja. Gue baru pertama kali gitu. Ya akhirnya setelah gue coba pertama, kayaknya asik juga nih. Akhirnya gue terusin aja sampai sekarang. Gitu. Oke, wah, luar biasa. Nah, berarti saat ini memang kegiatan lo emang di dunia public speaking ya, dalam artian saat ini kita menjadi MC dan sebagai presentator gitu ya di di suatu event gitu ya. Ya, mungkin kalau orang bilang ya gue MC ya eventnya dari public Speak Project itu komunitas. Kalau untuk presentator, gue presentasi pemateri di beberapa event itu karena gue sebagai, ya itu tadi gue bilang, representatif di komunitas Pandu Lisan itu. Jadi gue mewakili teman-teman netra untuk memaparkan tentang netra, bagaimana dasar interaksi dengan teman netra. Oh gitu, berarti tadi melalui Speak Project ya, lo belajar di Speak Project ya, lalu sebelumnya emang tergabung dengan komunitas Pandu Lisan. Nah berarti komunitas Pandu Lisan ini ya mungkin yang mensupport lo gitu, dan memang istilahnya memperkenalkan lo gitu ke dunia public speaking ini gitu ya. Betul. Oke, mantap. Nah, terus lo sendiri gitu dalam belajar public speaking ini gitu ya. Nah itu kan kalau yang gue tahu ya bro ya, gitu ada beberapa macam MC gitu ya, atau MC formal, non formal gitu kan, informal gitu kan ya, atau MC kayak MC yang dalam kategori formal kan ibaratnya kayak acara kepresidenan gitu kan ya. Nah terus acara ulang tahun, nah itu kan beda-beda bro. Nah lo sendiri nih spesialisnya di bidang mana nih bro, yang mana? Kalau gue sendiri terkadang gue agak bingung juga dengan diri gue sendiri. Kadang ketika gue memposisikan di non formal, gue kebawa ke semi formal. Ketika gue memposisikan di semi formal, gue kebawa ke non formal. Jadi gue antara dua itu sih, semi formal dan non formal. Jadi gue nggak bisa yang serius banget tuh nggak bisa gue. Oh gitu, berarti ya. Kalau untuk yang serius banget itu kan jadinya scripted banget ya, on the script banget, harus baca ini. Sedangkan ya mungkin sekedar info buat sahabat netra, untuk kita teman-teman netra memang nggak ada kemungkinan, nggak menutup kemungkinan untuk menjadi MC. Cuman untuk yang script banget agak susah buat kita karena harus ngebaca cue card terus kan ya, dan cue card kita itu adanya di handphone. Nah itu tuh agak butuh waktu 0 sekian detik untuk ngebaca terus baru ngomong, itu kan agak butuh waktu sedikit. Oh gitu, berbeda yang memang yang semi formal gitu, yang kita bisa improvisasi gitu ya, kata-kata gitu ya. Formal itu bisa improvisasi, jadi nggak terlalu lihat cue card banget, nggak terlalu lihat script banget. Oke. Nah terus semenjak lo di dunia public speaking, hal apa yang menganggap lo kayak sulit banget gitu ya? Terus cara ngatasinya gimana gitu? Mungkin kan gimana cara ngatasinya, kayak misalkan kita ngomong di depan orang, di depan banyak orang. Nah, itu kan pasti ada yang rasa minder, kurang percaya diri gitu kan ya. Nah, itu gimana cara ngatasinya, bro? Kayak gitu. Oke. Kalau bicara tentang kesulitan, pastinya gue di kurang waktu awal ya, sampai sekarang pun sebenarnya masih kurang percaya diri terkadang. Cuman ya terkadang masing-masing pribadi ada cara mengatasinya sendiri ya. Kalau gue sendiri agak lucu sih, gue agak unik untuk ngilangin nervous sebelum naik ke atas panggung. Gue terkadang harus makan banyak, minum banyak biar gue bisa biar gue bisa buang air besar. Itu buat gue relax. Itu. Setelah gue buang air besar, udah gue santai aja di panggung. Oh gitu. Jadi lepas apa gimana? Bro? Iya, jadi maksudnya jadi relax gitu ya dengan
cara kayak gitu ya, cara lo itu ya. Agak unik gue. Jadi macam setiap orang tuh unik-unik sih ini cara ngatasinnya, soalnya kan itu berhubungan dengan dirinya dia langsung gitu kan. Gimana enak Benar-benar. ngatasinnya gitu. Gitu ya. Iya Iya, gitu. iya, iya. Terkadang Oke. kalau Nah, kalau nah, ah, sorry, lanjut aja dulu. ya terkadang kalau misalkan ada yang satu event sama gue ngeliatin gue Ah, makan kopi mulu, teh mulu, ya, nggak usah heran. Itu gue biar biar mulas perutnya. iya, 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 iya. Gitu sih paling. Oh gitu. Nah, kesulitannya apa, bro, di dunia public speaking ini? Kalau lo sendiri, pengalaman lo? Itu apa ya kesulitannya ya? Ya itu sih yang gue bilang tadi, salah satunya ya gimana caranya kita untuk percaya diri tampil di Mm-mm, depan umum, di depan audiens. mm-mm, Dan untuk MC sendiri gimana caranya kita, kesulitannya terkadang itu menguasai skrip ya, menguasai rundown acara. ya, Karena terkadang skrip atau rundown acara kita terima terkadang nggak nggak selalu jauh sesuai. sebelum hari Ah, event, hari H event ya. Terkadang iya. satu hari mendekati event baru dapat skrip atau Oh, rundownnya. Nah itu kan harus secepatnya menyesuaikan diri dengan skrip kan ya. benar. Sih paling kalau untuk ya teman-teman netra ya yang menjadi MC paling di skripsi untuk lebih menyesuaikannya agak, kalau nggak terbiasa agak sulit. Oh gitu ya. Berarti lebih menghafal skrip aja ya, ketika dapat skrip terus Ya, dipahami ya. Nah nantinya lihat ini, maksudnya dalam MC-nya ini MC semi formal atau tadi ya ya. yang itu ya gitu. Itu bukan Berarti lebih menghafal, lebih menguasai menguasai, skripnya. hmm, menguasai skripnya ya. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, selama lo belajar atau lo sebagai, maksudnya MC gitu ya. Nah, itu ada nggak sih pengalaman berkesan gitu buat lo sendiri? Atau awal-awal deh, awal-awal lo jadi MC itu gimana gitu perasaan lo gitu? Awal-awal jadi MC. Iya. Awal-awal jadi MC benar-benar gue di atas panggung tuh, wah kaku banget dah. Dan untungnya ada partner sih ya. Uh-uh. Dan mungkin sekedar edukasi juga untuk kita teman netra, kalau menurut gue ya, yang gue perhatiin selama gue jadi MC atau presentasi di suatu event itu, terutama untuk MC, kita Hmm. sebisa mungkin teman netra menjadi MC itu harus ditemani dengan partner MC-nya, harus ada partnernya. Agak sulit Oke. kalau sendiri, Oke. karena di panggung itu kan kita apa ya, harus mungkin agak maju keliling panggung, agak interaksi dengan audiens gitu kan. Kadang Ah, itu kita nggak tahu di depan kita itu jaraknya semana. Walaupun memang sebelumnya kita orientasi panggung dulu terlebih dahulu. iya. Cuma mungkin harus ada partnernya sih, gitu. Kayak gitu, dan itu menjadi apa ya? Menjadi tantangan sendiri buat kita teman netra, kayak gitu. Iya, 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 iya. Nah, terus, nah kayak tadi kan, berarti harus butuh partner gitu ya. Nah, Ya, lo sendiri bisa bisa tahu gitu audiens lo nih dengerin lo itu gimana gitu loh. Hal nah apa sih yang bikin jadi lo terkesan menarik gitu biar dilihat sama audiens gitu. biar ini ya, daya tarik gue gitu ya. Daya tarik lo biasanya di mana sih gitu. Kan kita, lo kan sebagai tunanetra ya, walaupun kategorinya low vision kan tadi lo bilang cuman sisa sedikit penglihatan gitu kan ya. Ya, Nah, itu kan kita nggak tahu muka dia madep kemana, ngeliat kita atau enggak, gitu betul. kan. Nah, itu gimana? Untuk kalau untuk apa ya, interaksi dengan audiens, tahu dia di mana, mungkin gue nggak bisa natap mata mereka secara langsung, tapi setidaknya gue tahu nih, udah di briefing dulu sebelumnya kan, di orientasi bahwa ya penonton ini ada di depan gue ketika gue MC. Jadi udah tahu nih bangku penonton di mana. Hmm. Walaupun gue nggak bisa lihat langsung matanya dia ya, mata langsung Hmm. kontak apa eye contact gitu, nggak bisa. Ya. Tapi gue tahu nih posisi mereka di mana. Oh, gitu. Gitu. Cuman yang agak ribet terkadang, pernah gue nge-MC. Jadi posisi penontonnya tuh dia kursinya tribun kayak bioskop. Oh, iya. Nah itu kan gue harus apa ya? Nggak harus melihat ke depan aja. Mereka ada di atas Benar. kan. Iya. Nah ya itu apa ya? Bener-bener kepala naik turun itu untuk interaksi dengan mereka gitu. Oh, oke, oke, oke.
Oh, berarti gitu ya untuk pengalaman Kondisi panggung. Ya, kondisi panggung ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, terus sekarang udah beberapa kali nih pengalaman manggung di mana aja nih atau MC di mana aja? Kalau untuk MC sendiri, sebenarnya gue baru 2 kali ya, baru 2 kali MC. Karena memang sampai saat ini pun gue masih dalam tahap belajar di komunitas Speak Project itu, komunitas public speaking. Cuman yang menjadi beruntungnya gue masih belajar udah ditunjuk sebagai MC, itu aja. Betul. Dan kebetulan waktu itu benar-benar masuk kelas itu baru berapa kali ya, baru sekali apa 2 kali gitu. Gue juga kali tiba-tiba ditunjuk jadi MC. Wah, mereka bisa jamin apa nih gue bisa? Gue juga nggak bisa ingin ke mereka bahwa gue bisa gitu, tapi ya Bismillah, ya alhamdulillah responnya pada baik sih gitu ya. Kalau untuk MC gue baru 2 kali di di event ya. Pertama di situ di Plaza Semanggi, itu acara marketability, dan yang kedua gue di Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oh, Kemenpora itu ya. Dan selebihnya gue lebih banyak menjadi pemateri yang di komunitas Pandulisan itu. Oh, sebagai presentator itu ya, yang membahas mengenai disabilitas netra gitu, gimana caranya responsif ke tunanetra ketika ketemu di jalan gitu ya, ataupun ketika di rumah sakit atau gimana gitu ya. Betul. Oke. Nah, berarti ini kalau di sini ada mungkin sahabat netra yang mau ikutan belajar juga public speaking, itu gimana caranya, bro? Mungkin tertarik nih dengan dunia public speaking. Oke. Nah, buat teman-teman sahabat netra yang mungkin tertarik dengan dunia public speaking, mungkin mau jadi MC atau presenter, atau pokoknya terjun ke dunia public speaking lah. Mungkin bisa bisa dikepo-kepoin tuh Instagramnya. Bisa dicek di Instagram. Speak Project. Namanya Speak Project. Oh, @Speak Project ya. Oke, nah itu sahabat netra yang mau tertarik ya, yang mau dan tertarik dengan dunia public speaking, coba follow Instagramnya tadi ya, Speak Project ya. Speak Project ya. Oke, Speak Project. Nah, kalau yang Pandu di sana di sini ada Instagramnya juga, komunitas lo yang Pandulisan ada juga. Pandulisan. Oh, Pandulisan nih. Oke. Jadi buat mungkin teman-teman netra yang punya saudara atau apa yang mungkin belum begitu paham dengan interaksi dengan disabilitas seperti apa, mungkin bisa dikepoin tuh Instagramnya Pandulisannya. Nah, untuk belajar sendiri di Speak Project berbayar atau free, bro? Oke, untuk kebetulan untuk gue dengan teman-teman disabilitas netra yang lainnya, kita cuma-cuma sih digratisin dari pihak mereka. Dan itu kita mulai dari awal Januari kemarin, selama 6 bulan. Jadi bulan Juni terakhir ini kelasnya. Oh gitu. Nah, nanti apakah ada rencana membuka kelas baru atau gimana tuh, bro? Belum ada omong-omongan sih dari pihak mereka. Oh gitu. Nah, yang saat ini belajar itu gimana prosesnya, bro? Oke. Untuk saat ini, kalau sebelum pandemi waktu itu kemarin ya, kita memang ada ruangan ya di Kemendikbud. Iya. Alhamdulillah dapat ruangan di sana dikasih oleh Kemendikbud. Jadi setiap hari Sabtu di minggu kedua tiap bulannya. Bulan sekali. Oh, sebulan sekali gitu ya, di setiap hari Sabtu ya. Di minggu kedua ya. Cuman karena pandemi ini jadinya online kelas semuanya, virtual semua jadinya. Oh gitu. Iya. Oh iya, dan waktu sebelum pandemi juga sebenarnya kita udah mulai online kelas juga sih, cuman jadi sekali online kelas, sekali offline, sekali tatap muka langsung. Oh jadi gitu. Selama sebulan 2 kelas, online dan offline gitu. Oh, jadi sebulan 2 kali gitu ya, online dan offline. 2 kali ya. Offline dan online. Gitu. Iya. Ada syarat khusus nggak, bro, yang bisa daftar di dunia public speaking ini? Syarat khusus nggak ada sih. Yang penting ada kemauan aja, mau sama-sama belajar ya udah. Gitu. Nggak ada sih kalau untuk syarat khusus ya. Nggak ada ya. Berarti memang dunia public speaking ini juga menjanjikan ya untuk kita bisa profesional juga ya. Gitu. Oke. Ya mungkin kan selama ini kan teman-teman netra gitu ya terfokus pada mungkin sebagai karyawan gitu kan. Nah, ini juga bisa dicoba nih ya. Berarti ya, Mas Taufik ya. Ya, bro. Untuk dunia public speaking ini gitu. Ya, di satu sisi gue juga
mungkin gue ngisi sebagai MC atau sebagai presentator atau pemateri ya. Di situ satu sisi gue memang mau apa ya, sama-sama kita menunjukkan ke orang di luar sana ya, untuk merubah stigma kita sebagai tunanetra yang orang mikirnya kita cuma bisa sebagai pemijat atau penjual kerupuk, ya kan? Padahal sebenarnya nggak cuma hal itu yang bisa kita lakuin. Ya, benar. Kebetulan karena kita memang minoritas, jadi satu orang yang dilihat, ya udah pukul rata sama mereka bahwa semua orang itu adalah pemijat, semua tunanetra adalah pemijat. Padahal enggak. Gitu. Iya. Padahal itu kan pemijat itu harus butuh itu ya ilmu khusus gitu kan ya, gitu nggak sembarangan gitu. Betul. Makanya orang bilang semua tunanetra itu pemijat. Waduh, pemijat nggak sembarangan juga sih. Nah, iya makanya ya ada salah urat orang di pijat-pijat. Makanya. Gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang apa ya, mungkin mau terjun ke dunia kerja dan yang kita tahu dunia kerja itu kan membutuhkan hard skill ya. Dan mungkin teman-teman masih belum menguasai banyak hard skill dan baru menguasai soft skill. Nah itu juga bukan berarti nggak bisa menghasilkan sesuatu dari soft skill itu. Ya seperti gue sendiri sih, gue mungkin punya soft skill yaitu berbicara di depan umum dan sebagainya. Nah itu kan ya buktinya sekarang gue bisa dibilang bisa ngisi sebagai MC dan presentator atau pemateri. Itu juga bisa menghasilkan kan, walaupun hanya menguasai soft skill, belum menguasai hard skill, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang yang belum menguasai hard skill banyak, ya walaupun mempunyai soft skill, itu bisa diasah sih, bisa didalami lebih dalam lagi untuk mungkin mau menghasilkan pundi-pundi rupiah gitu kan. Iya, wah luar biasa. Nah, berarti yang penting kita temukan dulu ya potensi ada di dalam diri kita, lalu kita kembangkan gitu ya. Nah sebenarnya sih sekarang banyak jalan mungkin ya bro ya. Gitu. Yang penting kita mau maju ya, kita ya istilahnya apa ya? Ya tetap semangat aja gitu kan ya, dan mau maju gitu. Betul. Gitu. Sekarang juga kan teknologi nih banget ya, media sosial itu udah benar-benar ladang info banget, wadah kita mencari info gitu kan. Iya benar. Sebenarnya kita belajar di mana aja bisa kan ya, gitu. Betul. Melalui YouTube pun kita bisa belajar mungkin di channel Dunia Netra belajarnya kan. Nah iya, bisa juga melalui channel Dunia Netra skillnya gitu kan, belajar komputer bicara atau apa gitu kan ya. Nah gitu. Dan ada juga kan sesi-sesi ngobrol-ngobrol kayak gini nih ya kan ya, gitu ya. Semoga aja sih ya bisa mengedukasi semua nih ya, gitu, khususnya ya teman-teman tunanetra gitu. Jadi ya apa ya, yang penting tahu dulu gitu potensi apa yang ada dalam diri lo dan lo kembangkan gitu kan ya. Potensi terlebih dahulu baru dalami gitu. Iya, kita gali, kita dalami dan kita kembangkan gitu. Iya. Dan mungkin gue sedikit cerita ya. Untuk gue sendiri itu mengetahui potensi gue agak lucu sebenarnya. Segala potensi gue bisa kuasain sekarang, semua itu dengan cara nggak disengaja. Kayak gue nge-MC, ya gue kan sebenarnya sebelum gue nggak percaya diri untuk tampil di depan umum. Tapi semua karena apa ya? Karena situasi jadinya jadi bisa gitu. Ditunjuk jadi MC, ditunjuk jadi pemateri, pelan-pelan kok jadi suka gitu kan, ya udah didalami aja. Oke. Kalau orang-orang mungkin benar-benar mencari potensi diri sendiri gitu kan. Gue memang cari waktu itu kebetulan situasinya gue tiba-tiba ditunjuk menjadi MC, menjadi pemateri, udah ngalir aja. Oh gitu, berarti awalnya nggak ada kepikiran lo mau jadi MC gitu ya? Ada. Gitu, kebetulan ada kesempatan dan lo juga bisa belajar. Nah akhirnya nggak taunya lo masuk juga di bidang itu ya? Betul, itu dia. Makanya. Jadi terkadang apa ya, potensi dari diri kita sendiri terkadang memang nggak kelihatan, tapi kalau mungkin ada kemauan dan situasinya tepat, itu akan nonjol sendiri sih ininya, potensinya seperti apa. Iya, benar. Kayak gitu. Dan oh ya, mungkin tadi yang balik lagi sedikit tentang yang stick project itu ya. Mungkin takutnya teman salah paham. Untuk yang tadi gimana cara mengikuti kelasnya ya. Kan yang gue bilang tadi,
mungkin bisa dikepoin di Instagramnya itu. Dan untuk gue sendiri yang gue bilang tadi dengan teman-teman disabilitas netra, ini kita adalah kelas khusus. Jadi jangan sampai teman-teman disabilitas netra berpikiran wah tunanetra gratis nih kalau ke situ. Enggak juga. Mungkin ketika setelah batch-nya kita ini selesai mungkin akan dilanjutkan. Gue nggak tahu info setelahnya gimana. Pokoknya teman-teman disabilitas ataupun non disabilitas kalau memang mau kepoin tentang public speaking, tentang speak project bisa langsung ke Instagramnya aja. Namun untuk bukan berarti gratis juga ya. Saya nggak tahu kalau kelanjutannya. Cuman untuk kelas saya yang sekarang dengan teman-teman memang gratis. Cuma dapat cuma dari mereka. Untuk info lanjutan jadi cek langsung aja di Instagramnya, di DM bisa mungkin. Gitu. Oh gitu ya, berarti ya untuk info lebih lanjutnya bisa pakai poin aja ya Instagramnya ya. Aku salah paham. Iya, khawatirnya nanti ketika kita udah berbicara kayak gini, nggak taunya ada kebijakan lain gitu kan ya dari pihak. Aku udah nonton di sini bilangnya itu kata Taufik gratis, tapi kok pas gue join, bayar Aku salah paham. Jadi memang batch kelasnya kita berbeda. Kita agak khusus lah. Ini memang kita terlahir manusia khusus lah. Iya. Makanya kayak gitu. Nah, ada lagi nggak bro yang mau disampaikan nih bro? Apa ya? Mungkin gue kan berbagi pengalaman aja sih ketika mengisi acara ya. Yang bisa presentasi. Jadi gue punya kejadian ya. Ini juga menjadi ini sih. Mungkin yang kita tahu kata orang ya, orang nggak bakal sukses kalau nggak ngerasain gagal terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, terakhir gue nge-MC yang gue bilang gue nge-MC di salah satu kementerian itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Itu benar-benar apa ya? Gue ngerasa di situ gue ngerasa gagal. Dari diri gue sendiri ngerasa gagal karena apa? Gue merasa gagal sendiri untuk menjadi MC di situ dengan cara pembawaan gue, cara seperti apa, agak kaku dikarenakan itu gue itu nerima skrip MC 15 menit sebelum acara. Jadi bener-bener gue gak ada waktu untuk menguasai skrip. Terus? Ya udah ngalir aja. Bener-bener kaku banget. Karena ya memang gue gak kuasain skripnya. Gue gak kuasain nih setelah opening ini apa dulu nih gitu-gitu kan. Dan kebetulan acara itu ya namanya juga di kementerian ya semi formal. Jadi agak serius tapi serius dulu baru santai di belakangannya. Iya benar. Untuk opening biasanya formal dulu ya semi. Yang gue agak khawatirnya dari awal itu adalah udah nerima skrip 15 menit sebelum acara. Yang gue khawatirkan juga itu penyebutan nama-nama pejabat yang di situ. Karena pejabat hadir juga, pejabat Kemenpora. Oh gitu ya. Salah sebut nama kan takutnya fatal ya. Iya benar. Kebetulan nama dan gelar-gelar segala itu benar-benar gue kaku banget di situ. Untung ada partnernya. Nah itu dia gue bilang, untung ada partnernya yang bisa nge-backup sedikit dari gue gitu kan. Benar-benar terus satu event yang benar-benar gue merasa gagal. Dan mudah-mudahan ini sih pelajaran buat gue. Bisa menjadi lebih baik ke depannya. Iya, kita sama partner kita juga harus bisa sinkron ya. Ya, nah itu juga jadinya sinkronnya itu benar-benar kita dibuat di atas panggung. Dan kenapa gue bilang sinkronan dibuat di atas panggung? Karena ya untuk gue mungkin orang bilang ya namanya MC kan harusnya bisa menyesuaikan. Ya memang betul harus menyesuaikan. Cuman untuk gue sendiri kan memang gue udah MC tapi masih MC yang newbie, masih yang baru lah, masih belajar. Tanda kutip gue masih belajar di komunitas kan. Nah itu nggak ada waktu sama sekali untuk saling sharing dengan partner gue untuk ngebahas skrip atau apapun itu tentang MC di event itu. Terus semua ngalir di atas panggung. Oh gitu, berarti masing-masing udah menguasai skripnya gitu ya. Nah biasanya kan bukannya ada pembagian-pembagiannya gitu bro. Nah itu gimana? Itu dia. Gue nggak ada waktu untuk nyisihin waktu untuk latihan 1 menit atau 2 menit untuk membagi pembagian lo skrip di bagian mana, lo di bagian mana gitu saat masuk di gimana gitu kan ya. Karena bener-bener padat banget situ.
Jadi itu benar-benar satu acara yang satu event yang jadi benar-benar jadi pelajaran buat gua. Oh. Rasa gagal udah kacau itu. Iya, tapi lo udah Ya, luar biasa bro, udah berdiri di depan, di atas saya udah wow gitu ya. Istilahnya ya juga bisa merubah stigma ya orang-orang banyak istilah gitu kan ya. Wah, ternyata juga insya ya Allah. bisa gitu melakukan hal itu. Betul. Makanya. Gitu. Ya saling inilah, saling apa namanya, saling memberi semangat lah. Ya benar ya, kita di sini ya Saling saling memberi, saling saling support, saling memberi semangat ya, saling gitu ya. support Jangan lah. kita sesama disabilitas malah ya malah Betul. saling menjatuhkan gitu kan ya. Gitu harusnya ya kita ya sesama disabilitas gitu kan ya, ya kita ya saling support lah gitu. Jangan sampai gitu kita teman kita maju ada yang apaan sih gitu kan ya. Nah, kadang tuh Ya, ya gue ya terus terang sering udah nemuin hal itu gitu kan ya. Nah itu gimana caranya, gimana kita bisa maju gitu kan disabilitas netra kalau kita aja tuh saling menjatuhkan gitu loh. Kadang tuh ada yang masih kayak gitu loh. ya. Nah, itu sangat disayangkan banget Nah, sih. yang disayangkan iya sebenarnya gitu, hal-hal yang seperti itu harusnya ya Ya, sudah nggak ada lagi gitu kan ya. Gitu betul. maksudnya ya udahlah kita saling support gitu. Istilahnya ini juga ya ya nantinya Karena juga kita ya istilahnya nantinya kita juga bisa itu juga kan ya gitu. Oke, dari mungkin dari lo jadi seorang MC nanti bisa ada MC baru gitu kan ya gitu. betul. Karena ya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Benar gitu. Mungkin saat ini kan baru lo yang ada kesempatannya kan. Ya mungkin Ya, nextnya ada lagi dapat kesempatan lagi gitu kan ya. sama halnya yang seperti gue bilang tadi itu, ya tujuan gua satu sisi gua bersama komunitas pandu di sana mungkin satu Hmm, sisi tujuan kita adalah apa ya, menunjukkan ke orang luar, mengubah stigma mereka bahwa tunanetra itu memang mempunyai keterbatasan tapi bukan menjadi hambatan. Nah hmm, ini kalau hanya kita yang bergerak, misalkan dari teman-teman komunitas yang bergerak, tapi disabilitasnya sendiri nggak bergerak juga, tetap aja nggak bakal berubah stigmanya. iya. Karena kita ini minoritas gitu kan. Benar-benar. Kalau walaupun komunitasnya gencar-gencar gitu ya, tapi kalau Ya, dari makanya disabilitas netranya sendiri gitu kan ya, nggak yang image yang bagus lah di iya orang. Jadi mereka kan memukul rata juga bahwa oh ternyata selama ini gue salah persepsi terhadap persepsi. tunanetra. Ternyata mereka itu bisa ini kok bisa ini bisa kerja di kantor, bisa apa bisa kuliah gitu kan. Hmm. Walaupun mempunyai keterbatasan kayak gitu. Itu dia. Iya, makanya gue juga mau cerita sedikit nih ya. Kayak Ah, di channel YouTube gue gitu kan ya. Alhamdulillah kan subscribernya ada yang orang yang emang kategorinya banyak yang melihat gitu kan ya, kategori umum awas gitu kan. Nah, jadi ada beberapa subscriber itu nanya ke gue gitu kan ya. Itu kok komputernya bunyi gitu kan ya, kok komputer ada suaranya gitu. Masih sendiri tunanetra gitu kan ya. Nah, gitu. Iya, saya tunanetra gitu kan ya. Gitu. Loh, kok bisa gitu kan? Kok bisa mas main komputer gitu? Iya, karena kan memang sudah dibekali ya. Akhirnya jelasin kan, gitu. Akhirnya ya mereka, oh gitu ya, gitu. Nah akhirnya ya ya dari apa ya, ya dari bisa sendiri gitu kan ya. Akhirnya bisa betul. memberikan edukasi juga gitu kan ya ke mereka yang mungkin tadinya awam gitu hanya mungkin memiliki stigma yang tunanetra cuma bisa mungkin mereka menganggapnya bisa memijat atau apa gitu kan ya. Nah itulah itu sebenarnya dari situ bisa juga gitu mengedukasi mereka. Ya, itu dia. Hmm. Jadi apa ya? Ya itulah. Mungkin sama-sama kita saling bahu membahu lah, Iya merubah stigma makanya kita merubah buat stigma. Iya. ya. Iya. Dan terkadang pun apa ya? Ya itu gue nge-MC, gue jadi presentator, terkadang mereka banyak yang nggak ngira kalau gue tunanetra. Karena memang Hmm. dari sorry dari visual mungkin gue mungkin seperti kelihatannya kayak orang awas aja. Hmm. Nah, gue nggak pakai tongkat ya. Iya. Kan karena sorry ada teman netra yang mungkin dari fisik pun kelihatan gitu kan. Dari Hmm. bola mata atau apa gitu kan. Nah, Iya itu benar. terkadang nggak nyangka. Tapi yang gue heranin terkadang ketika mereka tahu gue tunanetra, selalu terlintas dari mereka itu pertanyaan, kok bisa ya tunanetra? Nah ini dia nih. Ya kita pun menjadi tunanetra, ya bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain kan ya. Iya benar gitu. Yang nggak bisa apa itu cuma mata doang, tapi kan untuk kita yang lain masih Betul. bisa berfungsi ya kan. Gitu loh. Ya. Masih banyak panca indera yang bisa kita Nah, kembangkan gitu selain dari itu penglihatan. dia. Ah,
Makanya kan mungkin seperti di dunia public speaking, dunia MC, mungkin sahabat netter penasaran gimana sih, ini kan dia nggak ngelihat mentornya bagaimana mengajarkan tentang public speaking ke kita. Nah, kita kan masih mempunyai pendengaran yang lumayan cukup tajam ya, karena salah satu panca kita nggak ada gitu ya, penglihatan gitu. Nah, dengan mendengar pun menurut gua sendiri agak cukup bisa nangkep sih, dengan walaupun kita nggak lihat ya pergerakan si mentor ini seperti apa, tapi alhamdulillahnya dari mentor pun udah cukup aksesibel. Mereka pun ketika ada pergerakan tubuh yang dicontohkan ke kita, teman-teman relawan, teman-teman volunteer disuruh untuk meragain dengan mempraktekkan tangan kita digerakin, Itu untuk proses pembelajarannya ya? Iya, seperti itu kan. MC kan kita harus menguasai body language ya. Benar. Biar nggak kaku. Nah itu kan kita nggak bisa lihat ya, seperti apa mentornya meragain. Nah itu dari teman-teman relawan yang meragain ke kita, yang gerakin tangan kita seperti itu. Oke, berarti pas proses pembelajaran itu ya memang ada di samping kita ada volunteernya gitu ya, memang ada. Mendeskripsikan istilahnya, ibaratnya kayak kita nonton bioskop fisik ya bro ya. Betul. Dan ya itu sih yang sebenarnya kita harapkan untuk kedepannya, mungkin dunia kerja di Indonesia mudah-mudahan udah semakin aksesibel dengan teman-teman disabilitas dengan berbagai macam kebutuhannya gitu kan ya. Kayak gitu, karena sekarang juga alhamdulillahnya kita udah dibantu dengan undang-undang itu kan ya, undang-undang nomor 8 tahun 2016 di situ kan udah terpapar jelas tuh. Iya, untuk yang swasta harus ada 1% gitu ya, yang untuk yang pemerintahan 2% gitu kan. Integritas dijunjung tinggi banget di situ, bahwa nggak ada diskriminasi. Jadi dengan undang-undang itu mudah-mudahan dunia kerja di luar dunia kerja di Indonesia ini semakin membaik lah. Walaupun ya alhamdulillah sekarang udah semakin membaik sih. Semoga kedepannya lebih membaik lagi. Iya gitu. Dan ibaratnya disabilitas bukan hanya fasilitas pelengkap aja gitu kan ya. Tapi benar-benar diberdayakan gitu, hanya sesuai job desk-nya. Karena memang untuk kita disabilitas memang kita membutuhkan ada kebutuhan khusus untuk kita di dunia kerja. Mungkin seperti teman-teman tunadaksa, teman-teman kursi roda, ya mungkin mereka membutuhkan ruangan yang agak luas untuk kursi rodanya seperti itu kan. Untuk kita teman netra, kita mungkin butuh guiding block atau huruf braille di mungkin tiap ruangan untuk menjelaskan ini ruangan apa. Tidak jadi pintunya ditempelin huruf braille gitu kan. Dan untuk tangga mungkin dibuatkan handrail, pegangan tangan, kan ada tangga yang nggak ada pegangan tangannya tuh, nggak ada. Iya benar. Itu agak serem juga sih. Iya agak serem. Apalagi tangganya muter ya bro. Itu dia. Makanya itu hal sekecil itu benar-benar ngebantu kita sih. Iya benar. Selain dari komputer bicara itu ya, kalau untuk tunanetra. Betul. Dan yang paling utama ya itu kan ya komputer bicara itu. Iya, komputer bicara itu. Sebenarnya kan komputer kan biasa aja ya, digital screen biasa aja gitu kan. Makanya mudah-mudahan kedepannya ya itu ya dunia kerja makin membaik dan makin memerhatikan aksesibilitasnya kita, kebutuhannya kita seperti apa gitu. Seperti itu kira-kira. Wah, luar biasa nih Bang Taufik Zulfikri. Iya. Oke. Nah, mungkin terakhir, gimana? Gak kemana-mana? Enggak nih, hari ini kebetulan lagi kosong aja nih. Gitu. Hari ini kosong aja. Tadi pagi muridnya izin gitu. Jadi siangnya juga kosong dan bisa bikin podcast bareng lo nih. Iya, karena memang ya pandemi ini kan bimbel juga emang lagi off dulu gitu kan ya sementara ini. Mungkin nanti kalau untuk bimbel sendiri kan ke fase kedua ya, kita baru bisa buka gitu. Nah selama ini ya selama pandemi ya udah online aja ngajar komputernya. Oke. Jadi ya di rumah aja. Ya itu makanya sebenarnya kangen juga sih gitu ya, mau keluar mau ngumpul gitu ya. Cuman kondisinya kayak gini juga kan. Agak ngeri juga sih mau keluar. Agak ngeri juga, benar.
Walaupun sekarang ya itu ya PSBB transisi, tapi masih rada ngeri juga. Iya, benar-benar. Karena ya walaupun PSBB transisi agak dilonggarin PSBB-nya, ya virus ini masih ada, Nah, belum iya menghilang. benar. Nah, itu Ya, dia makanya. Kadang kan ya bukannya kita itu kan kasihan misalkan kita nggak ada efeknya nantinya malah ke nah, rumah kan ke orang tua kita. Nah, itu dia sih yang bahaya. ya, Malah jadi satu keluarga. ya. Gitu. Terus ya jangan sampai gitu lo di rumah malah lo jadi itunya kan gitu menyebarkan virus coronanya ini. Oke, nah terakhir deh, bro, Oke. pesan-pesan dong buat sahabat netra yang lagi nonton gitu. Mungkin apa Oke. nih pesan dari lo? Mungkin sebelumnya gue mungkin pesan-pesan buat teman-teman non disabilitas terlebih dahulu ya. Ya, Mungkin ini pesan ini mungkin selalu gue bawa di mana-mana di setiap forum yang gue hadiri. untuk Ketika gue teman-teman non disabilitas ya. ya pesan gue cuma satu buat teman-teman non disabilitas di luar sana yang stigmanya masih agak buruk terhadap kita. Hmm. Eh, apa namanya? Kita nggak butuh dikasihani, tetapi kita hanya butuh diakui keberadaannya. Itu aja. Oke. Karena kenapa gue bilang pesan-pesan itu penting buat mereka? Masih banyak teman-teman non disabilitas yang agak kurang percaya bisa bersinergi dengan teman-teman disabilitas. Padahal itu tidak menutup kemungkinan kan ya. Ya, benar. Maka dari itu selalu pesan yang gue sampaikan kepada teman-teman disabilitas di luar sana. Kita nggak butuh dikasihani, tapi kita hanya butuh diakui keberadaannya. Itu aja. Oke, Dan mantap. untuk teman disabilitas, apa ya pesannya ya? Sama-sama disabilitas ya. Iya. Ya Jadi apa? kita pantang mundur lah, Oh, tetap menunggu. berkreasi yang di dunia kreatif ya. Dan Nah, untuk yang masih belajar atau punya kerja, tetap maju, tetap menunjukkan yang terbaik lah buat kita semua. Karena saat yang kita harus tahu kita adalah minoritas, gimana caranya kita menampilkan yang terbaik buat lingkungan kita, biar mereka juga memandang baik terhadap kita semua, kayak gitu. oke, mantap bro. Terima kasih nih. Waduh, luar biasa nih perbincangan kita hari ini. Ya, mungkin di Oke. sini ya buat sahabat netra gitu mungkin atau non disabilitas atau non disabilitas mungkin yang memiliki saudara, kerabat, tetangga gitu ya yang memiliki keterbatasan penglihatan kalau misalkan mau datang, mau belajar itu bisa datang ke Bimbel Lentera Inklusif ya. Itu di alamatnya di Rusun Cinta Kasih, Blok B2, nomor 1A, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Nah, jadi di Bimbel Lentera Inklusif, sahabat netra, teman-teman netra, itu bisa belajar komputer bicara, orientasi mobilitas, braille, dan kelas bahasa. Ya. Oke, nanti juga bisa bertemu langsung dengan saya, Sofian Sukmana. Itu sedikit info aja sih bro. Sip. Ya Iya mudah-mudahan gitu. apa namanya ya menjadi edukasi buat teman-teman di luar lah, inspirasi buat netra juga. Oke. Nah sekarang penutup nih bro nih, coba dong pakai gaya MC nih, lo yang nutup Lagi konten ini. panjang. Ayo coba, lo yang nutup pakai gaya MC nih, penutupan. Oke, gaya-gaya YouTube aja nggak apa-apa. Oke, pokoknya gaya ya public speaking lah. Public speaking ya, oke. Kan tadi gue buka dengan MC, tutup dengan MC juga dong. Iya dong, harus kayak Masa gitu. gue buka dengan MC, gue tutup dengan presenter berita, nggak cocok. Nah, ya iya makanya. Yeah. Oke, gue mulai ya. Oke. Oke teman-teman, setelah 1 jam kita berbincang-bincang, berdiskusi bareng di forum diskusi ini, keren banget ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan edukasi, mendapatkan inspirasi dari diskusi kita di hari ini. Dan mungkin cukup sekian. Gua Taufik Zulfikri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sofian Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.